Oke nih, majuan. Om, ini udah belum? Kurang jauh. Terus. Udah di tengah jalan nih. Enggak. Mundur dikit. Apa, bentar. Cuci tangan dulu. Oke, bagus. Sip. Oke, ya. Halo sahabat DOS, balik lagi bersama saya Alvin Toffler. Kali ini gue bakalan kasih tahu kenapa lu harus pakai external monitor buat proses pengambilan gambar. Oke. Nah, ada beberapa alasan kita pakai external monitor. Pertama, karena layar screen itu kadang-kadang terlalu kecil. Jadi kalau kita cari-cari apa ya, kalau kita harus zooming, nah terus kadang-kadang ada yang misfokus, nggak kelihatan gitu. Nah itu kenapa saya suka pakai external monitor, karena layarnya lebih besar gitu. Untuk yang kedua, buat lo yang soal karir, ini cocok banget. Kenapa? Karena layarnya udah gede, kan otomatis nih jarak antara kamera lo sama muka kita kan kecil. Nah kalaupun layar kita bisa flip, ya bisa di flip screen, itu juga nggak bakalan kelihatan maksimal gitu. Makanya paling enak memang pakai screen yang lebih besar, jadi kita bisa mantau langsung gambar kita kayak gimana hasilnya gitu, dan hasilnya lebih besar, lebih presisi lagi. Alasan ketiga kenapa kamu harus pakai external monitor, karena external monitor ini dia bisa nampilin layar yang lebih terang dibandingin layar kamera kita. Pada saat siang-siang kadang-kadang nih ya, kita nggak bisa lihat screen kita. Jadi kalau di monitor ini kita bisa atur brightness-nya, kita bisa terangin lagi dibandingkan layar. Jadi bisa lebih tahu hasilnya, terus lebih ya intinya lebih presisi lah. Kita bisa lihat apa yang kita hasilkan gitu. Alasan keempat, kalau kamu kerja atau harus menyusun barang dari top down, artinya pakai bird eye view itu yang dari atas ke bawah. Nah, external monitor ini bisa dijadiin andalan juga. Kenapa? Karena kita nggak harus ngelihat langsung layarnya. Karena kan kalau kamera kita di atas kayak gini, kita harus lihat layarnya nih. Kita nggak tahu nyusunnya gimana. Nah, kalau ada external monitor, kita tinggal lihat monitor, kita susun gitu. Jadi otomatis kerjanya jadi lebih mudah gitu. Nah, alasan kelima, lu sebagai bos atau sebagai produser atau sebagai pimpro, lu bisa santai ngadem-ngadem. Nah, teman-teman yang ngambil gambar lu bisa tahu langsung gitu, lu bisa lihat langsung hasilnya di depan lu. Jadi teman-teman bisa fokus ngambil gambar, lu bisa direct tim lu langsung gitu. Buat lu yang lagi cari external monitor, kita ada namanya Filworth 7 inch Ultra Bright. Jadi ini terangnya terang banget ya. Jadi brightness-nya biasa diatur. Di dalam boxnya ada apa aja ya. Dalam boxnya kita bongkar ya. Set. Nah, pertama dia ada monitornya pasti ya. Monitornya ada. Lalu ada lagi di dalamnya. Nah, ini bracket buat ke hot shoe. Jadi teman-teman bisa taruh ini di hot shoe ya. Jadi ini langsung ditaruh di atas hot shoe, terus ini dikencengin, monitornya di atas kamera. Tapi kalau saya pribadi sangat tidak menyarankan. Kenapa? Karena hot shoe kita bisa rusak gitu, sayang hot shoe-nya. Jadi better teman-teman beli small rig atau beli rig lah ya, buat naro si external monitor ini. Jadi jangan ditaruh di atas hot shoe kalau saya pribadi gitu. Nah, apalagi dapatnya, lalu dia dapat satu lagi, ini harus dibongkar. Iya. Oke. Nah, dia dapat kabel HDMI itu, mini HDMI. Jadi buat teman-teman yang cari yang mikro, teman-teman harus beli lagi ya. Dia dapat kabelnya HDMI itu mini HDMI. Oke. Lalu ada buku manual seperti biasa sama packet switch. Terus ini pakai baterai F970 gitu. Jadi baterai power range ini udah banyak banget sih baterainya ya. Nah, ya. Oke, keunggulannya apa sih? Di Filworth ini dia ada histogramnya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat histogram
bukan dari kamera doang, tapi langsung di eksternal monitornya gitu. Nah, terus ada lagi exposure-nya. Jadi exposure-nya bisa kita adjust nih gitu. Kalau misalkan kita shoot mau ngambil gambar yang agak low key, terus di kamera kita kan gambarnya agak gelap. Nah, kalau mau diterangin di sini bisa. Jadi di sininya agak terang, bisa lebih kelihatan. At least dia bisa ngatur ngambil komposisi, bisa banyak hal yang lain lah gitu. Terus dia juga ada image freeze-nya. Jadi kita bisa kayak pause di monitor sini ya gitu. Jadi dia nggak bakalan ikut gerak. Nah, terus satu lagi dia ada gridnya. Jadi gridnya 9 grid. Jadi teman-teman kalau mau cari komposisi yang rule of third biar gampang, ada guidelines-nya. Terus selain itu dia juga ada ini nih, ada headphone-nya. Jadi ini bisa teman-teman bisa monitoring suara juga dari sini gitu. Terus dia ada juga buat ke listriknya. Jadi nggak cuma bisa pakai baterai, teman-teman juga bisa langsung set ke listrik, langsung ke listrik. Lalu dia juga ada pickingnya. Picking ini buat area yang fokus ya. Nah, terus yang ada lagi di Feelworld ini, dia ada fitur zoom in. Nah, ada fitur zoom in-nya. Jadi teman-teman bisa ngezoom dari sini. Jadi dari monitor gambar kita bisa zoom. Gambar yang ada di kamera kita bisa kita zoom, tapi nggak bakal berpengaruh sama hasilnya gitu. Terus ada juga image flip. Nah, image flip ini berguna nih. Buat apa? Kadang-kadang kalau kita ngambil gambarnya kebalik ya, kadang-kadang kameranya harus kebalik, atau kita mau lihat gambar kita, kalau teman-teman ngambil gambar kayak gini nih ya, kalau kita pakai flip screen kanan dan kiri kan terbalik. Nah, itu teman-teman bisa langsung benerin pakai ini. Jadi kanan kirinya benar-benar persis sama kayak kita ngeliat di belakang monitor gitu. Jadi nggak bingung. Oke. Lalu sebenarnya si Feelworld ini tersedia dalam berbagai macam tipe. Nah, teman-teman tinggal pilih aja dari mulai 5 inch, 6 inch sampai 7 inch ya. Yang paling besar ini 7 inch. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau cari external monitor bisa langsung search Feelworld, atau masuk ke web kita search Feelworld, atau bisa langsung ke marketplace kita ada di sini ya. Atau teman-teman yang mau cobain langsung merasakan sensasinya, merasakan sensasinya, bisa langsung datang ke toko-toko kita ada di sini ya. Oke, segitu aja dari saya, Alvin Toffler. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.